Got no rules, I count 'em. I got no rules, I count 'em. Bread, up and down, bread, up and down, bread, up and down, whipping open. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, saya Ega dari jurusan Teknik Informatika STM Akba, kelas TI 52. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai penerapan SPK metode SAU untuk studi kasus yang sama. Di mana SAU itu merupakan atau kepanjangan dari Simple Additive Weighting. Di mana kalau menurut saya SAU ini merupakan metode yang mudah dimengerti atau mudah dimengerti dan sedikit tahapan-tahapannya, di mana tahapan pertama dari metode SAU ini sama dengan tahapan pertama pada metode TOPSIS, yaitu menentukan daftar alternatif serta kriteria dan bobot. Alternatif, kriteria dan bobot. Di sini saya menggunakan alternatif, kriteria dan bobot yang sama dengan metode WP dan metode TOPSIS. Sehingga saya akan melanjut pada pembahasan selanjutnya, di mana selanjutnya itu ketika kita sudah definisikan alternatif, kriteria dan bobot, kita akan memberi nilai pada alternatif yang saya blok ini. Kita akan mengisi nilai pada kriteria yang ada untuk alternatif yang ada. Kita mengisi sesuai keinginan kita sendiri. Mau nilainya berapa terserah kalian. Dimana setelah mengisi tabel alternatif ini, kita akan masuk pada proses perankingan. Dimana rumusnya itu, jika kriteria yang akan kita cari itu berjenis benefit, maka rumusnya itu nilai kriteria yang ada kita bagikan dengan nilai tertinggi pada kriteria yang kita tuju. Untuk cost, kita gunakan nilai tertinggi pada kriteria yang dituju, nilai terendah pada kriteria yang dituju, kita bagi dengan nilai kriteria untuk yang kita fokuskan. Misalkan pada C1 kan di sini pada posisinya itu C1 kriteria 1 untuk alternatif pertama. Maka yang kita gunakan itu rumusnya C15 nilai kriteria 1 untuk alternatif 1 kita bagi dengan nilai maksimal pada kriteria 1. Nilai kriteria yang 1 yang ada. Begitu pula di bawahnya. Selanjutnya, di mana di sini itu yang membedakan hanya pembilangnya. Di mana apabila kita mencari kriteria 1 untuk alternatif kedua, maka kita akan fokus pada kriteria 1 untuk alternatif kedua. Begitu pula juga selanjutnya. Dan rumusnya sama dengan sampai kriteria kelima karena mereka merupakan jenis benefit. Untuk kriteria keenam, kan dia merupakan cost, maka rumusnya itu nilai terendah dalam kriteria yang ada pada tabel alternatif, kita bagikan dengan nilai kriteria pada alternatif yang dituju. Misalkan di sini kita ingin mengisi kriteria pada kriteria ke-6 pada alternatif pertama, maka kita bagikan dengan nilai pada kriteria ke-6 alternatif pertama juga. Begitu pula selanjutnya, yang membedakan hanya penyebutnya. Apabila penyebutnya di sini yang akan dicari itu kriteria ke-6 alternatif kedua, maka kita juga memasukkan nilai alternatif ke-6 alternatif kedua untuk kriteria ke-6.
dan seterusnya. Sehingga pada tabel hasil yang kita gunakan itu rumus nilai bobot kita kalikan dengan nilai kriteria pada alternatif yang dituju. Di mana alternatif yang dituju yang pertama itu alternatif 1. Maka kita akan fokus pada tabel proses perankingan untuk alternatif 1 juga yaitu pada baris pertama. Rumusnya itu bobot, misalkan bobot pada kriteria 1 kita kalikan juga nilai pada kriteria ke-1. Bobot kedua kita kalikan nilai kriteria kedua. Bobot ketiga kita kalikan dengan kriteria ketiga dan seterusnya. Begitu pula untuk alternatif kedua kita pakai pada baris kedua karena pada proses perankingan ini merupakan pada baris pertama itu ini merupakan nilai alternatif pertama, ini alternatif kedua, ini alternatif ketiga, dan ini alternatif keempat, dan yang terakhir itu ini alternatif kelima. Rumusnya sama sampai dari atas. Hanya perbedaannya itu perkalian bobotnya kita kalikan sesuai dengan baris yang kita tuju. Sehingga nilai pada alternatif pertama itu 0,84, alternatif kedua 0,86, alternatif ketiga 0,88, alternatif keempat 0,83, dan yang terakhir itu alternatif kelima 0,98. Di mana alternatif kelima dengan tipe Huawei MateBook D merupakan nilai tertinggi dalam alternatif yang telah disediakan, sehingga Huawei MateBook D merupakan keputusan terbaik yang diberikan untuk mahasiswa dalam pemilihan laptop. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.